Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Mantap. Kali ini kita kedatangan sahabat kita dari PAC GP Ansor Keraksaan. Ketua PAC GP Ansor Keraksaan, sahabat Yazid. Wah, assalamualaikum, Bat. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Tadi salam untuk pemirsa, sekarang salam untuk Salam untuk kita berdua. Iya, gitu. Oke, sebelumnya kita sudah kedatangan dua sahabat-sahabat kita. Sekarang kita kedatangan sahabat Ketua PAC Ansor Keraksaan, sahabat Yazid. Yang menurut saya, kenapa kok harus datang ke sini? Iya, ya kan, Bat, ya, gitu ya. Kenapa kok dihadirkan di Jas Ansor ini? Iya. Saya melihat bahwa sahabat Yazid, sahabat ketua ini, yang satu ini, ketua yang paling aktif. Ketua yang paling bisa apa ya? Ya, bukan merendahkan ketua-ketua yang lain, tapi sahabat Yazid ini menurut saya memang istimewa, Pak. Istimewa ini. Ya salam. Ini saya punya beberapa julukan ke sahabat Yazid ini. Ada sahabat pesantren, ya. Sahabat pesantren, sahabat perekonomian, Sahabat perekonomian. dan sahabat anak dan istrinya. Oke. Kita runut satu-satu dulu. Sahabat pesantren. Kenapa kok saya bilang sahabat pesantren ke sahabat Yazid ini? Yang pertama, di PAC Ansor Keraksaan itu istimewanya adalah ketika MDS ya, beberapa akhir-akhir ini, iya. ya kan ya. Akhir-akhir ini MDS kerap apa ya, padat dan pelaksanaannya di pesantren. Betul, ya. Nah, saya pengen tahu, Bat, kenapa kok punya inisiatif ke pesantren? Kemudian dalam rangka apa? Jadi Gitu, seperti ini sahabat Umam. Kita mengetahui bersama bahwa pesantren itu kan adalah NU kecil, Ya. atau NU itu didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Ya. Maka kita selaku badan otonom dari NU, maka kita harus sering silaturahim dengan kiai-kiai pesantren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui juga bahwa hati seseorang itu maksimal dalam 3 hari itu harus mendapatkan asupan. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Setidaknya dalam 3 hari itu harus memiliki asupan. Asupannya apa? Jadi hati itu memiliki 2 asupan. Yang pertama namanya ilmu, yang kedua namanya hikmah. Hikmah ini kalau dalam bahasa Inggris core of the core. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Dari mana kita akan mendapatkan ilmu? Maka kita harus belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Ya. Siapa itu? Ya dalam hal ini adalah ulama. Kenapa kok harus ulama? Karena innama yakhsyallaha min ibadhil ulama. Siap. Karena yang takut kepada Allah itu hanyalah seorang ulama. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Makanya saya mengajak sahabat-sahabat Ansor, khususnya sahabat-sahabat Ansor Keraksaan itu untuk sering silaturahim kepada kiai-kiai pesantren, dan tidak lepas dari pesantren manapun. Yang penting itu jadwalnya ada kurang lebih sekitar 45 tempat. Baik dari pesantren, kalau pesantrennya kan di Keraksaan itu ada 24 pesantren. Ya. Ya, ada Sekecamatan Keraksaan. Sekecamatan Keraksaan. Itu nanti terus berjalan. Yang kami usahakan setiap minggu harus ada kegiatan MDS seperti itu. Oh, dari sini kita tahu, Bat, ya, bahwa sahabat Yazid ini merupakan
alumnus pesantren. Alumni pesantren. Alumni pesantren ya. Pesantren mana, Pak? Kalau Pesantren Darul Lughah wal Karomah. Darul Lughah wal Karomah. Berapa tahun mondok di sana dulu? Saya di pesantren Darul Lughah wal Karomah itu dari tahun 2001 sampai 2007. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Baru Dari setelah MTS itu, ya, MTS. ya dari MTS, kemudian sampai aliyah, sampai lulus aliyah. Terus setelah Setelah itu baru melanjutkan ke Malang. Saya sekolah di Staima Al-Hikam Malang Sambil mondok? Sambil mondok juga 4 tahun di sana. Kemudian melanjutkan di pesantren Bahrul Ulum Tajinan 4 tahun mana itu? di daerah Malang, Malang juga? Kabupaten ya. Malang Kabupaten. Waduh, kurang lebih berarti ya 14 14 tahun ya, 14 tahun di pesantren ya. 14 tahun. Kalmar. Mondok di pesantren itu diarahkan atau berangkat dari diri sendiri, diarahkan oleh orang tua atau dari hati sendiri pengen mondok? Kalau untuk pesantren Darul Lughah itu memang ya bisa dikatakan bagian dari tradisi dari keluarga kami sendiri. Memang selepas dari lulus dari madrasah ibtidaiyah itu memang rata-rata hampir kesemuanya keluarga kami itu memang mondoknya di pesantren Darul Lughah. Jadi seperti itu. Karena memang dulu kakek itu memang ada hubungan emosional dengan pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wal Karomah. Di Stai Al-Hikam itu wajib mondok dulu? Kalau di Stai Al-Hikam wajib mondok. Wajib mondok Iya. ya? Dulu dari tahun sampai tahun 2011 itu masih wajib mondok. Setelah itu sudah banyak yang dari luar. Nah, setelah dari Stai Al-Hikam 4 tahun mondok, terus keluar mondok lagi. Mondok lagi. Itu dalam rangka apa itu? Pendalaman Awalnya saya itu diminta untuk membantu ngajar. ya. Untuk bantu ngajar di tempat KKN saya dulu di daerah Tajinan, daerah kabupaten, dan sampai 4 tahun ya di sana saya ngajar anak-anak TPQ, santri-santri TPQ, kemudian termasuk santri-santri yang di pondok sendiri seperti itu. Kemudian selepas dari Malang balik lagi ke rumah ke Keraksan, masih Saya berkecimpung di pesantren lagi. Balik ke pesantren lagi. Wah. Jadi setelah dari sekitar tahun 2015, Ya. sekitar tahun 2015, jadi di rumah itu ada pesantren, namanya pesantren Ar-Rafi'iyah, didirikan tahun 2014. Kemudian karena juga membutuhkan guru, akhirnya saya diminta oleh bude saya, Ya. bude saya, Ibu Hajah Halimah itu untuk pulang untuk bantu-bantu di sana. Jadi seperti itu ceritanya. Terus 2015 pulang bantu-bantu pesantren di sini. Kemudian sudah kenal Ansor. Gabung di Ansor itu tahun 2016. Oh, 1 Iya. tahun pasca kepulangan ya. 1 tahun pasca pulang dari Pulang dari. Ketertarikan kalau pengen tahu ya. Iya. Saya pengen tahu ini. Kalau boleh tahu, ketertarikan sahabat Yazid ke Ansor. Nah, sebelum panjang lebar nanti diskusi kegiatan-kegiatan Ansor di Keraksan itu. Ya karena saya ini santrinya pengurus NU, kemudian saya dididik oleh kiai saya itu berkhidmatnya di NU, maka saya pikir saya juga perlulah, wajiblah bagi saya untuk berkhidmat di NU seperti itu. Sebelumnya berarti enggak di IPNU? Dulu di Darul Lughah saya aktif di IPNU, iya. Oh, PMI enggak? PMI enggak. Enggak, di IPNU, di Darul Lughah. Darul Lughah. Apa ya? Komisariat ya? Komisariat. Iya, komisariat. Nah, kemudian ke Ansor. Wah, ini sanad keilmuannya jelas ini. Sanad khidmahnya jelas berarti sahabat Yazid ini. Jadi ya enggak sembarang sahabat. Ada memang organisasi kita ini ya kalau sanad khidmatnya tidak jelas ya ada saja
eh, apa kayak saya sebut apa ya? Penyelewengan lah ya, orang-orang yang keluar dari jalan yang sudah ada, jalan yang sudah ditentukan oleh muassis kita, jalan yang sudah pakem dari muassis gitu, keikhlasan mengabdi, terus telaten terhadap sahabat-sahabat yang lain. Kadang kan kita kalau sanad apa ya, ya sanad organisasi, bukan sanad organisasi, sanad khidmahnya kita di Sanad organisasi khidmahnya itu tidak jelas, ya. kan ada sebagian yang nyeleweng itu kadang-kadang kan ya. Iya, terkadang karena memang ketidaktahuan terhadap beberapa landasan lah. Nah itu landasan-landasan kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Oke, kembali lagi, berarti kita sudah tahu bahwa sahabat Yazid ini kenapa kok ia memang mengajak sahabat-sahabat di PAC Ansor Kraksan itu untuk ia turba ke pesantren-pesantren, karena ya sahabat Yazid ini tidak mau lupa akar di mana dia tumbuh gitu kan ya, di pesantren gitu kan ya sahabat ya. Kita itu dilahirkan oleh pesantren, Iya. maka harus kembali kepada Kembali ke pesantren. pesantren. Oke. Mateodi Norok Kiai. Nah, siapa kita? NU. Oke, menarik sebenarnya. Di MDS yang lain itu ndak ada, ya jarang lah, bukan ndak ada, jarang. Kebanyakan kan rutinan MDS itu kita berangkat dari rumah ke rumah sahabat kita yang ditempati. Kalau di sahabat yang di PAC Kraksan kan ke pesantren. Itu menarik sebenarnya. Untuk ya mengingatkan kita, untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita bagaimana bahwa kita berasal dari pesantren. Gitu kan ya. Tidak Ya, boleh lupa ke kiai kita. Diakui ataupun tidak, sahabat-sahabat Ansor itu sekalipun tidak pernah mondok, kita semua ini adalah santri. Santri ya. Santrinya siapa ya? Santrinya ulama seperti itu. Iya. Ulama yang terorganisir dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Keren. Oke. Kemudian ada yang menarik nggak? Ada yang apa ya? Kan ada beberapa ya, mestinya ulama-ulama yang kita datangi, kiai-kiai yang kita datangi itu yang memberikan wejangan, memberikan kayak tadi hikmah, iya kan, ke kita. Yang paling terkesan ke sahabat Yazid ini ketika berkunjung ke pesantren mana? Yang paling berkesan kira-kira? Sebetulnya semuanya berkesan sih ya. Semuanya berkesan karena memang kemarin itu kami jadwalkan memang sengaja mulai dari desa yang paling timur. Yang dalam hal ini adalah desa Alas Sumur. Ya. Alas Sumur Kolo. Dan di antara semua pesantren itu kiai terlibat ya, pengasuh gitu. Terlibat memang, saya minta saya sowan khusus sama beliau-beliau itu untuk memberikan mauidhah, untuk memberikan wejangan kepada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Banser Kraksan itu, ya gunanya itu untuk mengisi keilmuan dan kerohanian untuk sahabat-sahabat. Berarti khidmahnya sahabat-sahabat yang di Ansor itu kan yang melibatkan ranting juga ya? Melibatkan Melibatkan ranting ranting. juga. Wah. Itu harusnya lebih berkhidmat lagi itu kan, karena sudah kan. Dirasakan enggak oleh mereka, oleh sahabat-sahabat ranting, sahabat-sahabat pengurus yang lain? Alhamdulillah, ini kan kemarin sudah ada 7 pesantren Ya. yang sudah kami sowani, dan alhamdulillah dalam perjalanan ini menambah kader-kader Ansor baru. Luar biasa. Menambah kader-kader Ansor baru. Terhitung di catatan kami itu ada 7 sahabat Ansor yang ingin bergabung kepada Ansor. Yang awalnya belum pernah bergabung di Ansor itu kemudian ingin bergabung. Berkat sowan ke pesantren-pesantren Ya, itu di ya. antaranya hikmahnya lah. Hikmahnya ya, Iya. hikmahnya. Oke. Perlu kita tiru ya, sahabat di gerejengan ini.
Pak Ketua, ini harus kita tiru Pak Ketua. Pak Ketua Basori ini harus kita tiru, soan ke beberapa pesantren di Kerejengan. Ya banyak juga ini yang di Kerejengan, pesantren ini sebenarnya. Kayaknya paling banyak kayaknya pesantren di Kerejengan. Paling banyak. Di Kerejengan Kalau kan? di catatan saya itu kurang lebih ada sekitar 28 kalau tidak salah. Kerejengan ya. Kerejengan itu. Kerejengan itu pesantrennya terbanyak di kecamatannya ya. Iya. Se-Kabupaten Probolinggo. Probolinggo. Iya. Karena hampir di masing-masing desa itu ada pesantrennya. Apalagi di Sentong itu satu desa itu ada 5 pesantren. Coba dibayangkan. Iya. Sampai dinamakan kampung pesantren itu. Iya. Sentong ya. Sentong. Berarti sampean mencatat juga pesantren-pesantren di tiap kecamatan ini. Ada beberapa lah. Bukunya Iya, ada ya, ada catatannya. catatannya ya. Itu dalam rangka apa? Karena memang ya tujuan kita memang apa? Menarik ini sebenarnya. Kita ini kan santri ya, juga harus mengetahui di mana tempatnya para orang-orang alim itu, dan kita ya wajib sowan kepada beliau-beliau dan wajib belajar menimba ilmu seperti itu. Oke, sahabat. Sekarang kita beralih ke Ansoruna. Ansoruna. Sahabat perekonomian adalah sahabat Yazid. menarik pokoknya sahabat Yazid ini, dari cara geraknya di organisasi, memimpin organisasi, kemudian dari cara gerak sahabat Yazid untuk mengkoordinir sahabat-sahabat yang di bawahnya untuk bergerak. Nah, sudah ada berapa usaha yang dimiliki oleh PAC GP Ansor Keraksaan? Mungkin sebelum kesana Iya. kesana. Jadi yang pertama ada 2 sahabat di Ansor Keraksaan itu, khususnya di Ranting Semampir, karena Iya. memang saya dulu awalnya memang di Ranting. Oh, di Ranting, iya. berangkat dari Ranting. Ya. Semampir. Ada 2 sahabat yang memang selalu mengajak saya itu untuk terus berkegiatan di Ansor. Yang pertama namanya sahabat Bambang Sudianto. Sekarang beliau ada Sekarang di Wakil Ketua Bidang Perekonomian. di PAC. Ya, di PAC. Juga menjadi ketua ranting itu. Kemudian yang kedua sahabat Taufik Nur Firdausi. Hampir setiap hari ketika saya menjadi sebelum menjadi ketua itu, hampir setiap hari saya bersama beliau-beliau itu berdua itu. Kegiatan Ramadan, kegiatan apapun itu. Sampai pada suatu ketika kami diberikan amal usaha oleh sahabat Taufik, mantan ketua PC GP Ansor itu, untuk mengelola amal usaha yang ada di Semampir. Dari sanalah kita mengelola, dari hasil amal usaha itu kemudian dibuat kegiatan. Awalnya hanya sebatas kegiatan bagi-bagi takjil. Padahal awal itu dari infak yang hanya sebesar 300.000, kita itu tanpa minta mendapatkan donatur sampai 2 juta itu. Dalam satu kegiatan. Itu belum ada Lazisnu ya dulu ya? Sebelum ada Lazisnu. Sudah mandiri sejak tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017-2018 lah. Tahun 2017. Wah, kayaknya kalau di PAC kita masih proposalan itu. Dan memang di antara komitmen kita, kalau hanya dalam urusan untuk mengadakan acara, insya Allah semoga mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kami memang berkomitmen untuk tidak menyodorkan proposal ke instansi manapun. Keren. Lebih baik kita mengadakan acara yang tidak begitu wah, tetapi kita tidak minta-minta dari hasil amal usaha kita sendiri. Kan sekarang ada Lazisnu kan? Alhamdulillah sekarang juga ada Lazisnu, cuman Dibantu, ini sementara ini kan Lazisnu kan hanya fokus di masing-masing ranting. Di masing-masing ranting. Oh, belum nyampe ke MWJ. Belum sampai ke sana. Seperti itu.
Oke, dari perjalanan 2017 itu eh, ada berapa badan usaha yang sudah berdiri kira-kira? Ada 4 amal usaha. Ah, Ada 4 amal usaha yang amal usaha seperti retail itu ya. Ya. Yang pertama retail, kemudian ada beberapa sahabat banser itu yang sekarang jaga parkir itu. ya. Awalnya saya juga banyak mendapat kritikan, sahabat banser kok harusnya menjaga NKRI kok malah menjaga parkir. Kan seperti itu. Tapi kalau kita mendengar info ada salah satu pengurus MWC itu kan, Ya. yang sepeda motornya hilang. Ya. Sepeda motornya Oh, hilang. iya, iya. Seandainya sahabat-sahabat banser itu tampil ada di sana, kemungkinan hal-hal yang seperti itu kan tidak akan Oke. terjadi. Camkan itu ya, sahabat-sahabat yang sempat mencemooh, ya, yang sempat mengeluarkan cetusan bahwa yang seharusnya banser itu harusnya menjaga NKRI, kok ini Kenapa kok kok jaga jarang parkir? kan? Iya. Ya, ada hikmahnya sendiri sudah, iya kan? Termasuk sahabat-sahabat yang menjaga di alun-alun itu kan. Ya. Ada beberapa sahabat-sahabat banser yang jaga di alun-alun itu. Saya juga awalnya juga ya biasalah, banyak orang yang mengkritik, banyak orang kok jaga parkirnya. Nah, Mereka sebetulnya kan juga tidak mengetahui kalau di alun-alun itu hampir setiap 2 bulan sekali hampir terjadi kehilangan sepeda motor. Maka kita harus tampil ada di sana ya, ya. untuk menjawab keresahan Keresahan dari masyarakat, khususnya di Kecamatan Keraksan. Berarti sudah dirasakan di semua kalangan ya, tidak hanya di sahabat-sahabat yang Ansor, tapi juga yang di Banser juga Di Banser. sudah dirasakan ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semenjak ada beberapa amal usaha itu, sahabat-sahabat Ansor khususnya di Kecamatan Keraksan itu sudah memiliki beberapa atribut. Di antaranya jaket mungkin ya. Jaket hitam itu, jaket Ya. Banser itu. Ya. Itu semuanya itu beli secara pribadi itu. Beli secara pribadi. Itu beli di bukan Belinya di amal melalui usaha. Ansoruna. Ansoruna kan? Iya. Ya. Jadi mereka yang ada yang jaga parkir, ada yang bang sudah memiliki amal usaha sendiri Iya. ya. Ada yang sudah memiliki usaha sendiri, itu nyicil. Nyicil. Ada sahabat-sahabat itu yang jaga di parkir itu nyicil setiap malam 5.000 Untuk beli jaket itu. Saya bisa enggak nyicil? Bisa nyicil saya. 5.000 ya. 5.000. Enggak, kalau semisal bisa nyicil ya saya Cicil nyicil juga. Ya bukan 5.000 lah, bukan 5.000, 3 kali cicilan apa 4 kali cicilan bisa Bang nyicil. Monggo nanti kita berkoordinasi sama sahabat ketua ini. Oke. Menarik sebenarnya dan kemarin yang juga bikin saya menarik itu ada sahabat Banser di Keraksan yang ikut PKL ya kalau nggak salah. PKL ya, Susbalan. Susbalan, Susbalan. ikut Susbalan di Sampang. Di Sampang. Di Sampang. Ada 2 orang, 1 orang. Ada 2. 2 orang. Nah, sahabat ketua kita ini, ketua PAC Keraksan ini memberikan apa istilahnya Batnya? Santunan. Iya, memberikan santunan. Santunan Memberikan kepada donasi keluarga keluarganya yang ditinggal. tinggal Susbalan. Susbalan. Itu 4-4-nya diberikan semua. Diberikan semua kemarin. Jadi seperti ini, sahabat Banser yang kemarin kita delegasikan untuk mengikuti pelatihan Susbalan itu Ya. kan, mereka itu kan meninggalkan keluarga. Ya. Jadi mau tidak mau mereka kan juga perlu dinafkahi. Maka kita selaku Ansor jangan hanya namanya saja Ansor. Ansor itu kan artinya penolong, Pak. Ya. Yang menolong. Betul. Maka kita juga harus menjawab terhadap kejadian seperti ini. Jadi keluarga mereka ditinggal, mereka membutuhkan nafkah. Maka kita harus membantu, menolong mereka. Ya, semampu kita, karena memang kebetulan kemarin kita juga punya kas kan, Ya. punya kas. Kita untuk pendaftarannya itu, untuk pendaftarannya
Pendaftaran diambil dari kas itu. diambilkan dari Sebagian apa semua? semua untuk pendaftarannya. Ya. Tapi ternyata memang kemarin sama sahabat Basit mantan bendahara Iya. itu dibayarin katanya. Oh. Ya tetap kita berikan sudah karena memang Iya. itu memang sudah jatah untuk mereka. Kemudian untuk keluarganya kita berikan beras. Kita berikan beras. Ya kita ambilkan dari kas itu sudah. Karena memang setiap sahabat Ansor Keraksan yang memiliki amal usaha dari sahabat Ansor Keraksan itu minimal per hari itu harus menyantuni, ada uang untuk santunan anak yatim sebesar Rp2.000 Per hari. per hari. Setiap individu ya, setiap satu sahabat, misal ada yang jaga parkir, itu 2.000 untuk santunan anak yatim. Makanya Ansor Keraksan ini ini sudah mulai dibungkus mau melakukan kegiatan gerbek yatim. Gerbek yatim. Iya. Tadi saya juga berpikiran kayak gitu. Bahwa dalam bulan-bulan yang penuh berkah ini, saya mau mengusulkan ke ketua kita gerbek anak yatim. Gerbek anak yatim. Pikiran kita sama berarti. Sama. Sama kita pikiran. Karena berarti. kita sama-sama sahabat Ansor. Sama-sama sahabat Ansor, penolong. Penolong. Nahnu Ansorullah. Dan skema-skema yang kayak gitu itu dibawa di raker atau secara apa? Secara tidak langsung. Apa langsung keluar gitu saja atau sudah memang ada di raker dulu? Iya, memang sudah kami alokasikan. Apalagi kalau sudah 10 Muharram itu kan. Ya. 10 Muharram. Karena kan kebetulan organisasi kita ini kan lahirnya kan 10 Muharram. 10 Hijriahnya. Iya, Hijriahnya. Kita jangan lupa itu karena memang NU tidak mulai melupakan Siap. Hijriahnya itu. Siap. 10 Muharram. 10 Muharram itu kita harus menolong anak yatim yang ada di masing-masing ranting. Ya minimal sekalipun 2 peranting kan sudah lumayan. Itu keren sebenarnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang semacam itu, kepedulian kita terhadap warga-warga yang terdampak fakir miskin misal, atau kepedulian kita terhadap lingkungan, itu sebenarnya perlu kalau kata sahabat Nisun kemarin itu perlu diperlihatkan kepada halayak ramai, Pak. Perlu. Melalui apa? Melalui media. Nah, melalui media. Dan ada tim medianya di PAC Keraksan. Inilah perbedaannya sahabat Ansor Keraksan dengan sahabat Ansor Kerejengan. Iya. Jadi memang saya sepakat. Jadi amal baik itu memang perlu disosialisasikan. Iya. Bukan pencitraan kata sahabat Nisun itu. Disosialisasikan. Bukan pencitraan. Mensosialisasikannya itu butuh media. Medianya namanya medsos kan seperti iya. Entah itu melalui Twitter, entah itu melalui channel YouTube Instagram, seperti ini, iya. Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya. Tapi jalan medsosnya. Kemarin sebetulnya saya juga mau membangun tim cyber itu ya. Ya. Untuk tim broadcast lah ya. Ya, tim broadcast. Untuk share di sini. Cuman sepertinya kurang jalan karena memang butuh fokus memang. Bukan, Bang. Ambil aja 5 orang, 3 orang yang ini kalau boleh sharing ya. Iya, Boleh sharing. Ambil sahabat-sahabat kita, entah itu boleh sambil ngopi kan ya? Boleh dong, sudah dari tadi di situ. Masa dipatungin aja. Ambil beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di ranting semisal. Dan itu yang masih jiwa eksisnya di sosmed itu ada. Ya kadang kan ada sebagian dari kita kegiatan satu di posting di story IG, di story WA. Betul. Nah dari sana kan kita tahu sebenarnya bahwa sahabat ini eksis. Punya basic di ini. Iya, punya basic di sana. Nah ini kalau kita berdayakan kan enak kan untuk daripada
kegiatan kita itu sia-sia, satu hari selesai kemudian satu hari posting di mana, di story IG, di story WA itu hilang, mending kita arsipkan di mana, di beranda kita, di postingan kita. Nah, sebenarnya dari sana enak. Tapi memang ya bagus juga sebetulnya. Saya kemarin ini kan juga Ansor Keraksan itu kemarin juga punya cita-cita untuk memiliki lahan sendiri untuk dijadikan kantor Ansor. Karena kebetulan kami kemarin juga dijadikan bagian dari tim pemasaran, tim marketing ya. Ya. Saya ajak itu kemarin sahabat-sahabat Banser untuk melakukan broadcast lah istilahnya ya. Nah, ya. Broadcast itu lah, terkadang mereka untuk urusan nge-share saja masih diajari dari awal. Ini berbicara SDM ya. Iya, iya. Nah, berbicara SDM. Saya sampai beli itu kemarin buku mengelola tim media itu. Jadi memang Ansor Keraksan dalam hal ini memang perlu banyak belajar memang sama Ansor Kerejengan. Sebenarnya sederhana sebenarnya, Bat. Sederhana, sangat sederhana. Karena kan kita sudah setiap hari pegang handphone, kemudian sudah setiap hari kita main Facebook, main Instagram. Kalau yang akhir-akhir ini di Twitter kita. Nah, itu kita perlu menunjukkan siapa kita. Gitu. Kita perlu menunjukkan siapa kita. Bahwa ada sebagian mereka, bagian dari Minhum itu menghina dari kita. Wah, ini apa ini? Kita tunjukkan, oh ini loh kita kayak gini. Itu pentingnya, pentingnya kita aktif di medsos, di dunia digital ini, ya itu. Biar mereka orang-orang yang menyepelekan kita tahu bahwa ini loh kegiatan kita kayak gini. Untuk menunjukkan eksistensi. Ya? Iya, bukan hanya pencitraan kata sahabat Nisun itu. Gitu. Kemudian ya yang lebih sederhana saja. Kalau semisal sahabat-sahabat yang ini tipsnya dari sahabat Nisun kemarin. Kalau misalnya yang nggak mau lah di dunia siber bahwa wah ini kegiatan apalah, hal yang sia-sia katanya. Ya jangan dilihat itunya. Lihat ketika kita akreditasi saja. Kita akreditasi, kita pusing nyari dokumentasi itu kan. Iya kan. Kalau kita posting di Instagram, di Facebook, di Twitter, di beranda kita, itu kan ya tinggal nyari tinggal nyari. Enak sudah, nggak usah muka dokumen, apalagi memori full kan, kadang kan harus ya ngapus beberapa foto dan video. Nggak usah lari ke sana, yang sederhana saja kayak gini. Akreditasi, kita butuh foto, kita tinggal ambil. Apalagi punya website, kita tinggal ambil di website kita kayak gini. Perlu itu, buat ayolah garap seminggu bisa selama bisa, ya? Iya, sejak sekarang bisa sudah itu. Ayo. Siap. Tiap hari kita ngopi di kantor Ansor. Ini kantor Ansor. siap. Kita syutingnya di kantor MWC Kerejengan. Salam takdim buat Gus Bebe selaku ketua Tanfidiah MWCNU Keraksan. Kerejengan. Oh, Kerejengan. Oh, iya pelanggaran ini. Siap. Siap ya tim siber. Siap. Bantu PAC Keraksan. Siap, Mas. Sahabat Bom. Siap ya. Memang ya saya eman kegiatan di PAC Keraksan itu bagus, dikelola dengan baik. Tapi eksis keluar nggak begitu wah gitu. Itu betul, emang. ya. Seandainya saja saya orang Keraksan, carikan saja saya gadis di sana. Mau melamar pendamping ya. Oke. Pendamping bunga desa. Oke. Terakhir. Ya, siap. Ini saya juga korek dari sahabat ketua kemarin. Kadang ada beberapa dari kita yang khususnya yang baru menikah.
baru menikah atau yang sudah ya berkeluarga lah, masih kurang bisa membagi waktu antara organisasi sama di urusan Organisasi keluarga. sama istri. Sama istri ya, organisasi sama istri. Apalagi istrinya 2 ya sih. Apalagi 4. 4 ya. Apalagi. Nah, ada tips tertentu nggak dari sahabat ketua PAC Keraksaan ini untuk bagaimana kita bisa mengorganisir, kita bisa ya berkhidmah dengan baik di Ansor, kemudian juga kita bisa berkhidmah ke keluarga kita gitu. Gimana caranya, Pak? Yang pertama sebetulnya kalau dari kami sendiri, sebetulnya kami sendiri itu masih belum bisa dikatakan, belum sepenuhnya dikatakan mewakafkan diri untuk jam'iyah sebetulnya ya. Ya. Belum mewakafkan jam'iyah. Cuman kalau bagi kami sendiri, kami kan belajar kepada para kiai-kiai itu kan. Para kiai-kiai itu banyak yang mengatakan ketika sudah aktif di organisasi itu madhab ninggal bojo. Gimana itu? Madhab meninggalkan istri. Oh iya. Ya, diakui ataupun tidak, para kiai-kiai itu ataupun bunyai-bunyai yang suaminya yang dalam hal ini adalah kiai yang aktif di organisasi, pasti beliau-beliau itu sering ditinggal. Ya. Sering ditinggal. Ya setidaknya nafkah mereka sudah terpenuhi dulu lah. Itu yang pertama. Nafkah mereka juga harus terpenuhi, kemudian Nafkah secara dohir dan batin. nafkah secara dohir dan batin. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman Ya. bahwa kita keluar ini tujuannya bukan untuk main-main, kita tujuannya untuk berkhidmat untuk umat. Karena saya ingat pesan guru saya itu, Allahumma ighfir lahu Qasim Muzati, kalau kita hanya mengurusi urusan kita sendiri itu tidak ada selesai-selesainya. Ya. Tetapi kalau kita membantu mengurusi urusan umat, maka urusan kita itu juga akan dibantu. Itu mungkin salah satu yang saya pegang. Ya. Jadi urusan organisasi kita itu khidmat kita, Ya. urusan khidmat kita itu dibantu, dan urusan di belakang kita itu yang dalam hal ini adalah anak ataupun keluarga itu juga akan dibantu. Ya, saya yakin terhadap itu. Itu mungkin diantara itu. Dan itu ya penting juga bagi kita yang masih ya belum berkeluarga kan, termasuk saya dan sahabat-sahabat yang lain yang masih belum berkeluarga, ya perlulah beberapa wejangan yang seperti sahabat Yazid tadi sampaikan ya. Untuk setidaknya kita mempersiapkan diri. Oh betul. Iya kan ya, iya kan, biar tak terkerjet katanya itu, biar. Makanya ada salah satu sahabat Ansor senior itu kan yang mengatakan itu kan ketahuannya aktif dan tidaknya sahabat Ansor itu kan ketika sudah menikah katanya. Ya. Katanya seperti itu. Ya. Termasuk ya mungkin sahabat-sahabat banyak yang mengetahui kalau anak saya yang pertama itu kan saya sering ajak untuk untuk berkegiatan di Ansor ya. Yang tidur kemarin. Yang tidur kemarin itu. Bahkan kemarin ketika kegiatan kultum di Mako di Gus Nuris itu, Ya. saya ajak, dia ikut berdiri. Ya emang di antara harapan saya satu, agar supaya dia juga nanti ikut berjuang berkhidmat di NU, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar supaya dia tidak merasa bahwa kekurangan pendidikan dari bapaknya sendiri. Oh, iya. Makanya saya ajak itu kemana-mana. Jadi Ansor Kids ya. Ansor Kids. Ansor Kids ya. Iya, ya, Ansor Kids. Calon ketua PAC. Oke. Sebelum saya akhiri ini, saya hanya butuh pertanyaan ini sebenarnya. Oh iya, ada lagi yang ini. Sebelum ke sana ya. Iya. Sebelum ke sana terkait masalah keluarga ini. Ya. Saya itu dulu dengan sahabat Taufik Nur Firdausi, Ansor Semampir itu,
Jadi kita ketika kegiatan kita saling menitipkan istri, menitipkan istri. Sampean dititipi istrinya Ya, Taufik itu. istri saya itu saya bawa ke rumahnya sahabat Taufik Nur Firdausi. Iya. Ya. Akhirnya bareng dengan istrinya sahabat Taufik. Usi. Ya, sahabat Usi panggilannya itu. Oh ya. Sahabat Usi. Kemudian saya dengan sahabat Usi itu jalan-jalan. Begitu juga sebaliknya sudah berkegiatan ansor maksudnya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kadang istrinya sahabat Usi itu ke rumah saya bareng sama istri saya. Kemudian saya dengan sahabat Usi itu berkegiatan ansor seperti itu. Itu salah satu jurusnya itu. Kalau tidak dijelaskan secara jelas kayak barusan, pikiran saya bahwa Petoro. iya, istrinya Pak Basori semisal istrinya sampean mau kegiatan, istrinya sampean dititipin ke Pak Basori. Waduh, tolos itu. Terakhir Mas. Iya. Menarik sebenarnya. Terakhir, butuh berapa kader Ansor untuk menggerakkan PAC Ansor Kraksan, PAC Ansor Kraksan. Butuh berapa leader lah? Kan nggak sendirian sampean. Nggak sendirian untuk menggerakkan semua ini. Setidaknya dari unsur pengurus harian sudah bisa aktif itu sebetulnya sudah lumayan berjalan lah, sudah mumpuni lah saya pikir. Ketuanya, wakil ketua dalam hal ini kan Kasat Koryonnya Di bidang-bidang. ya, MDS-nya, kemudian bidang perekonomiannya, bidang kaderisasinya, kemudian dan jangan lupa sekretaris dan bendahara. Nah, itu. Dan alhamdulillah, sekalipun ini kan saya tanya kemarin itu sebelum beras untuk gerbek beras ini, Iya. kas Ansor Kraksan itu sudah ada di angka 12 juta Sampai saat ini. Ini mau dipotong untuk Itu selama sampean menjabat atau iya, waktu saya menjabat ini sampean sudah 2 periode ini? 1 periode. Oh, masih 1 Iya, periode. 1 periode. Ini kemarin kepotong untuk beli atribut bendera itu. Saya beli, kami itu sudah beli atribut bendera 150 bendera. Karena saya tidak mau kalah, masa PKS itu mengibarkan bendera di Kraksan itu sampai sekian banyak Betul. itu. Ansor yang katanya sudah Betul. Tapi mereka kuat juga di media. Maka mari kita belajar. kita harus itu berjuanglah, fastabiqul khairat. Oke, sahabat Jas Ansor. Ini saya kemarin sebenarnya apa enaknya? Ya, sederhana saja. Kita pasang jas saja, Jas Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Daripada kita masih mikirin mau properti yang seperti apa, ya properti Kita mulai ini dari aja. yang kecil dulu. Iya, yang kecil gini aja dulu. Oke, sahabat. Itu tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari sahabat Yazid, ketua PAC Ansor Keraksaan, yang sudah berhasil menginspirasi saya. Menginspirasi kita semua di sini, bagaimana berkhidmat di Ansor. Masih mau melanjutkan sebagai ketua 2 periode? Kalau terkait 2 periode dan tidaknya, saya tetap akan saya kembalikan. Tapi kalau memang bisa harus ada regenerasi lah. Oh iya. 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 Jadi kader-kader muda ini memang harus siap menjadi pemimpin dan siap dipimpin. Saya ingat pesan guru saya itu, anak-anak santri itu harus siap menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Itu pesan. Siap di depan, siap di tengah, siap di belakang. Siap di belakang. Iya kan ya? Iya. Oke. Yang penting kan intinya kan berkhidmat. Berkhidmah. Jangan lupa, berkhidmah di Ansor itu berkhidmah. Jangan salah arah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi cerita menarik dari sahabat Yazid, ketua PAC GP Ansor Keraksaan,
kita akan mendatangkan sahabat-sahabat yang lain juga. Kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain di podcast Just Ansor ini. Just Ansor ini. Jumpa sahabat Ansor. Ansor. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat, sahabat. Amin, Semoga amin. bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.